Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1671. Yang mulia, saya berasal dari ibu kota Kekaisaran Air Surgawi, kakek saya adalah Zuo Han baru saja hendak melaporkan latar belakangnya ketika aura pemabuk tua itu tiba-tiba terlepas. Kulit Zuo Han langsung memutih, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Pemabuk tua itu berkata dengan suara dingin, "Kamu berani mengancamku? Lupakan Zuo Silong, bahkan jika Ji Sun datang, dia harus menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan berperilaku baik di sini juga." Aura pemabuk tua itu terlalu mengerikan, pusat kekuatan alam penguasa ilahi itu semuanya menjadi pucat pasi. Mereka sama sekali tidak dapat menahan tekanan kuat dari pemabuk tua itu. Singkirkan harga dirimu sama sekali tidak berharga di hadapan orang tua ini. Meskipun seseorang tidak bisa bergerak di bawah gunung bentangan surga, berurusan dengan bayi kecil seperti kalian, satu pandangan saja sudah cukup. Bagaimana pemabuk tua itu masih mabuk saat ini? Dia memiliki kesan serius seperti seorang ahli. Bahkan Ye Yuan merasakan tekanan yang sangat besar. Memang benar, dia membunuh Zuo Han semudah menepuk seekor semut sampai mati. Dia tidak perlu bergerak sama sekali. Yang mulia, kami akan memberikannya. Mengucapkan beberapa kata ini, Zuo Han sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Pemabuk tua itu menarik auranya dan berkata sambil mendengus dingin, "Bayi kecil yang tidak tahu apa-apa. Bukankah Zuo Silong mengajarimu bagaimana berperilaku sebelum pergi keluar?" Tekanan pada semua orang tiba-tiba mereda, semua memandang pemabuk tua itu dengan ngeri. Baru pada saat itulah mereka tahu betapa kuatnya orang yang menjaga kota kaki selatan ini. Zuo Han mengertakkan gigi karena kebencian di dalam hati tetapi tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Dia bisa merasakan bahwa pemabuk tua ini benar-benar akan membunuh orang. Terlebih lagi, pihak lain sama sekali tidak menganggap penting kakeknya, Zuo Silong. Juga, siapa Ji Sun? Itu adalah penguasa kota ibu kota Kekaisaran Air Surgawi. Mengenai latar belakang kota-kota di kaki gunung bentangan surga ini, terdapat versi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa mereka dikendalikan oleh beberapa kaisar surgawi yang transenden. Beberapa juga mengatakan bahwa mereka dikendalikan oleh leluhur Dao. Tapi tidak diragukan lagi, di belakang mereka ada eksistensi yang tidak bisa diprovokasi. Kedua murid ibu kota kerajaan air surgawi menyerahkan plakat kayu itu kepada Ye Yuan dan Ning Tianping dengan sangat enggan. Ning Tianping menerima plakat kayu itu, melambaikannya di depan Zuo Han, dan berkata sambil tersenyum, "Lihat, kami memiliki plakat kayu sekarang." Zuo Han sangat marah. "Bersikaplah sombong. Kalian berpuas diri saja. Lihat apakah kamu akan dihancurkan sampai mati oleh Dao Surgawi setelah kamu mendaki gunung bentangan surga." Zuo Han hanya bisa menggunakan metode seperti ini untuk menghibur dirinya sendiri. Sebenarnya hal itu juga tidak dianggap menghibur. Dia merasa Ye Yuan pasti akan hancur menjadi daging cincang jika dia naik. Pemabuk tua itu melirik Zuo Han dan berkata dengan dingin, "Untuk berani memprovokasi prestise penjaga, kedua orang ini tidak diizinkan mendaki gunung bentangan surga dalam waktu 3 tahun. Ekspresi Zuo Han berubah, membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Tapi memikirkan kekuatan mengerikan pemabuk tua itu, dia dengan paksa menelan kembali kata-kata itu ke dalam perutnya. Semakin banyak dia berkata, semakin banyak pemabuk tua ini yang akan bercanda dengannya. Zuo Han tidak bodoh, dia secara alami tahu kesopanan. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa pusat kekuatan seperti itu mau mengurus alam dewa asal seperti itu. Kedua orang itu terlihat sedih, hampir menangis. Dua dewa perkasa bertarung, keduanya goblin kecil menderita. Namun, mereka bahkan tidak punya tempat untuk memikirkannya. Pemabuk tua itu berkata dengan dingin, "Di tempat ini, orang tua ini adalah hukumnya. Apapun yang aku ingin kamu lakukan, kamu hanya perlu melakukannya dengan patuh. Sekarang, mulailah mendaki gunung." Kedua orang lapis baja itu berdiri di barisan depan dan mulai membiarkan orang mendaki gunung. Setiap orang harus menunjukkan plakat kayunya sebelum bisa melewatinya. Ye Yuan berkata kepada pemabuk tua itu dengan tangan terkatup, "Terima kasih banyak, senior." Pemabuk tua itu meneguk alkohol dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka naik. Melihat sosok Ye Yuan menghilang di lorong, sedikit kekhawatiran juga muncul di mata pemabuk tua itu.
Meskipun tanpa debu berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa Ye Yuan akan baik-baik saja, ini adalah gunung bentangan surga, keberadaan yang paling kuat di dunia dan juga keberadaan yang paling menakutkan. Ye Yuan adalah penerus tuan penguasa hutan abadi. Jika dia mati begitu saja, maka harapannya akan benar-benar padam. Begitu mereka memasuki lorong, semua orang sepertinya telah kehilangan sesuatu, dan tidak bisa terbang lagi. Sekelompok pusat kekuatan alam penguasa ilahi tampaknya telah kembali ke saat mereka masih manusia. Seluruh gunung bentangan surga seperti penjara yang sangat besar. Sedangkan mereka seperti burung dalam sangkar. Zuo Han menggunakan tatapan penuh kebencian untuk melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Bocah, jangan sombong terlalu dini. Memasuki lorong ini, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh tekanan Dao Surgawi." Ye Yuan meliriknya dan berkata, "Idiot, sebaiknya kamu jaga dirimu dulu. Penampilanmu yang melompat-lompat benar-benar seperti badut. Jangan gunakan mata seperti ini untuk melihatku, jika kamu tidak yakin, datang dan pukul aku." Sudah kubilang, penjaga tidak bisa meninggalkan kota kaki selatan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan pernah pergi dari sini. Zuo Han berkata dengan marah dengan gigi terkatup. Bagaimana dia berani menyerang? Mereka sudah memasuki lorong sekarang. Begitu dia menyerang dan memprovokasi hukuman surga, dia akan mati hingga tidak ada abu yang tersisa. Di tempat ini, penjaga tidak perlu maju untuk menekan sama sekali. Orang-orang ini, tidak ada satupun yang berani menyerang. Segera, semua orang mendekati pintu masuk lorong. Tekanan pada semua orang juga tiba-tiba meningkat. Aura Dao Surgawi menjadi semakin kuat. Aura mengerikan itu membuat orang merasa seperti tertahan di sungai Dao Surgawi, tidak mampu melepaskan diri. Namun semakin seperti itu, semakin semua orang bisa mendekat pada Dao Surgawi, merasakan aura Dao Surgawi, dan juga menerobos dengan lebih mudah. Tentu saja, gunung bentangan surga bukanlah gunung yang maha kuasa. Beberapa orang dapat secara berturut-turut melakukan terobosan di sini, sementara yang lain tidak dapat menerobos sama sekali. Ini harus bergantung pada bakat individu. Ye Yuan dan Ning Tianping berjalan di belakang. Merasakan aura Dao Surgawi yang semakin kuat, bahkan Ning Tianping pun mulai khawatir. Dia sedikit khawatir apakah Ye Yuan bisa menahan tekanan Dao Surgawi semacam ini. Semua orang keluar dari lorong satu demi satu, tapi tidak ada yang pergi melanjutkan. Mereka semua ingin melihat bagaimana Ye Yuan, ahli bela diri dari alam dewa asal, akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh Dao Surgawi. Tangan Leng Qiuling mengepal, menunjukkan kegelisahan di hatinya. Entah kenapa, dia sangat mengkhawatirkan Ye Yuan, khawatir melihat adegan berdarah itu muncul. Zuo Han dan saudara-saudara magang juniornya tentu saja ingin melihat Ye Yuan dihancurkan menjadi pasta daging. Zuo Han memasang ekspresi bersemangat sambil terus berkata sambil melihat ke arah Ye Yuan, "Mati. Mati. Mati." Saudara laki-laki magang juniornya juga memandang Ye Yuan dengan penuh kebencian dan wajah bersemangat. Di tengah kutukan semua orang, kaki Ye Yuan akhirnya melangkah ke gunung bentangan surga. Tiba-tiba, seluruh tubuh Ye Yuan bergetar. Gunung bentangan surga kecil di dalam tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara menderu. Semburan inspirasi mengalir ke kepalanya, membuat Ye Yuan tiba-tiba merasakan pencerahan. Belenggu yang menghentikannya selama 300 tahun akhirnya dibuka olehnya pada saat ini. Pada saat ini, Ye Yuan praktis ingin bernyanyi sekeras-kerasnya. Perasaan menyegarkan ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Perubahan yang terjadi pada tubuh Ye Yuan tentu saja tidak bisa dirasakan oleh orang luar. Zuo Han hanya melihat seluruh tubuh Ye Yuan bergidik seolah-olah dia tidak dapat menahan tekanan dari Dao Surgawi. Dia dan saudara-saudara magang juniornya tampak antusias, menunggu Ye Yuan dihancurkan. Namun, Ye Yuan masih berdiri di sana. Tiba-tiba, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Apa yang kalian lihat? Ingin melihatku dihancurkan menjadi daging cincang oleh Dao Surgawi? Mana ada?" Zuo Han, Leng Qiuling, serta semua pusat kekuatan alam penguasa ilahi semuanya ragu apakah mereka salah melihatnya atau tidak. Ye Yuan sangat santai saat ini. Bagaimana tidak ada tanda-tanda tekanan pada dirinya sama sekali. Sebaliknya, merekalah yang merasakan tekanan berat itu. "Kenapa? Kamu baik-baik saja. Kamu jelas-jelas." Zuo Han memasang ekspresi seperti dia melihat hantu, menatap Ye Yuan. Ye Yuan memandangnya seolah-olah sedang melihat orang idiot. Dia berkata sambil tersenyum,
Jelas apa? Dipalsukan untuk kamu lihat. Mengatakan bahwa kamu idiot, itu sama sekali tidak salah. Zuo Han mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata dengan marah, tidak mungkin. Gunung Bentangan Surga adalah tanah terlarang bagi alam dewa asal. Tidak ada yang pernah selamat di sini. Tidak mungkin kamu baik-baik saja. Ye Yuan tidak peduli olehnya. Langkah kaki bergerak pelan, dia berjalan mendaki gunung. Dia terlihat tenang di permukaan, tapi sebenarnya, badai raksasa sudah mengamuk di dalam tubuhnya. Gunung Bentangan Surga kecil tampaknya telah menghasilkan semacam resonansi dengan Gunung Bentangan Surga dan mulai bergetar hebat di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, bentuk awal dari metode kultivasi tingkat keempat kanon kekacauan Bentangan Surga juga perlahan-lahan terbentuk di pikiran Ye Yuan. Metode kultivasi tingkat keempat sangat berbeda dari 3 tingkat pertama. Dalam hal kompleksitas, 3 level pertama yang dijumlahkan juga tidak dapat menandingi setengah dari metode kultivasi level keempat. Ini adalah alasan mengapa Ye Yuan terus gagal menciptakan metode kultivasi tingkat keempat, tapi itu bukan alasan utama. Sepertinya perjalanan ke Gunung Bentangan Surga kali ini benar sekali. Jika aku tidak datang ke sini, aku mungkin tidak dapat menciptakan metode kultivasi tingkat keempat selama sisa hidupku. Tempat ini adalah puncak dunia. Ye Yuan diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Kata-kata Ning Tianping sebelumnya, Gunung Bentangan Surga melahirkan seluruh dunia bentangan surga, membuat Ye Yuan mendapat ilham dan sepertinya sedang menggenggam sesuatu. Hanya sampai sekarang, ketika dia benar-benar menginjakkan kaki di Gunung Bentangan Surga barulah dia mengerti apa maksud kalimat itu. Baru sekarang Ye Yuan tahu bahwa dia selama ini menuju ke arah yang salah. Dia berusaha untuk pergi dan membuka dunia kecil sesuai dengan alur pemikiran kultivasi setiap orang. Namun kanon kekacauan Bentangan Surga yang dia kembangkan tidak mencapai titik membuka dunia kecil sama sekali. Lautan ilahinya masih memiliki kemungkinan untuk berkembang lebih jauh. Oleh karena itu, bagi Ye Yuan, alam besar keempat, bukanlah alam penguasa ilahi. Jika seniman bela diri lain mengetahui metode kultivasi Ye Yuan, mereka pasti akan sangat terkejut, bahkan mencemooh, memperlakukan Ye Yuan sebagai orang yang berbeda. Ini adalah jalan yang dipupuk oleh semua orang di dunia bentangan surga. Lalu bagaimana hal itu bisa ditumbangkan? Namun kenyataannya, hal itu telah ditumbangkan oleh Ye Yuan. Lautan ilahi orang lain sudah diperbaiki ketika mereka mencapai alam dewa asal karena keterbatasan metode kultivasi, dan tidak dapat menerobos lagi. Untuk mencapai batasnya, seseorang harus membuka dunia kecil sebelum mereka dapat melangkah lebih jauh, menjadi eksistensi yang lebih tinggi. Namun, jalan yang Ye Yuan ambil tidak seperti ini. Kanon kekacauan bentangan surga miliknya jauh lebih kuat daripada seniman bela diri dengan peringkat yang sama, sehingga dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan penguasa ilahi lapis pertama, bahkan pusat kekuatan penguasa ilahi lapis kedua ketika dia berada di alam dewa asal. Yang lain tidak mampu melakukan hal ini sama sekali. Apa yang Ye Yuan harus lakukan adalah terus melahap energi spiritualnya dengan gila-gilaan, menumbuhkan lautan ilahi miliknya. Sampai laut ilahinya penuh, tidak dapat ditembus lagi, dan pada saat itu, membuka dunia kecil dalam satu pukulan. Dengan begitu, kekuatannya akan jauh lebih kuat dari yang lain. Semakin lama dia membukanya, semakin kuat kekuatannya. Karena saat itu, dunia kecil yang ia buka, orang lain tidak bisa membayangkannya sama sekali. Pada saat itu, betapa kuatnya dunia kecil ini, Ye Yuan tidak bisa memastikannya saat ini. Tapi dia punya perasaan bahwa itu mungkin, bisa mencapai batas leluhur Dao. Inilah jalan yang harus dia ambil. Tianping, sekarang kamu memahaminya sendiri. Tidak usah peduli padaku lagi. Suara tenang Ye Yuan terdengar. Ning Tianping terlihat bersemangat. Dia tahu bahwa Ye Yuan pasti menemukan titik balik untuk menerobos ke alam penguasa ilahi. Kerja keras yang tiada henti selama lebih dari 300 tahun, akhirnya semuanya tercapai pada hari ini. Bahkan ia merasa hal itu sangat tidak mudah. Leng Qiuling melihat ke punggung Ye Yuan dengan tidak percaya, dia merasa sangat tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bahwa alam dewa asal dapat bertahan hidup di Gunung Bentangan Surga. Jika dia hanya bertahan hidup, dia tidak akan terlalu terkejut. Tapi Ye Yuan terlalu tenang seolah tempat ini adalah rumahnya. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana dia bisa mencapai ini? Kata Leng Qiuling dengan hati yang dipenuhi keterkejutan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata pada Bai Qing dan yang lainnya, ayo pergi, tidak mudah untuk melakukan perjalanan ke Gunung Bentangan Surga.
Jangan buang-buang waktu lagi dan cepatlah memahami Dao Surgawi. Datang ke Gunung Bentangan Surga sekalipun sangatlah tidak mudah. Mereka tidak bisa bertahan selamanya. Setelah batas waktunya habis, mereka akan diusir dari Gunung Bentangan Surga. Oleh karena itu, setiap menit dan detik di Gunung Bentangan Surga sangatlah berharga. Mereka tidak dapat terus terkejut lagi. Zuo Han mengertakkan giginya, menggunakan tatapan yang sangat mengerikan untuk melihat Ye Yuan, dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi. Aku harus menerobos ke alam dewa surgawi kali ini. Aku akan membuat bajingan ini mati tanpa kuburan." Seniman bela diri alam penguasa ilahi bisa mendaki setinggi 10 mil. Melewati ketinggian ini, itu berada di luar jangkauan seniman bela diri alam penguasa ilahi. Bahkan mengambil satu langkah pun akan dihancurkan menjadi debu oleh Dao Surgawi. Eksistensi seperti Zuo Han dan Leng Qiuling, ketinggian yang bisa mereka capai sudah mendekati 10 mil. Begitu mereka berhasil menembus belenggu tersebut, mereka akan mampu mencapai tingkatan baru, dan menjadi pusat kekuatan Dewa Surgawi. Namun bahkan di Gunung Bentangan Surga, ini juga bukan perkara mudah. Seberapa banyak Dao Surgawi yang dapat dipahami seseorang, itu bergantung pada bakat individu. Tetapi karena begitu dekat dengan Dao Surgawi seperti ini, bagi orang-orang seperti Leng Qiuling untuk menerobos, itu hanya masalah waktu. Bagi para jenius di level mereka, alam Dewa Surgawi tidak pernah menjadi penghambat yang fatal. Pendakian Ye Yuan sangat lambat, bisa dikatakan selangkah demi selangkah. Di mata orang lain, langkah kakinya tampak agak tegang. Sebenarnya, dia dengan hati-hati merasakan Gunung Bentangan Surga, merasakan resonansi antara Gunung Bentangan Surga kecil dan Gunung Bentangan Surga yang sebenarnya. Sesampainya di Gunung Bentangan Surga, kanon kekacauan Bentangan Surga milik Ye Yuan tiba-tiba tercerahkan. Saat ini, dia sedang menyusun seluruh metode kultivasi tingkat keempat sedikit demi sedikit. Ibarat membangun rumah, pasang dulu rangkanya. Kemudian tambahkan batu bata dan ubin sedikit demi sedikit, dan akhirnya membentuk rumah yang kuat dan kokoh. Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, tanpa debu juga sangat terkejut. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa metode kultivasi tingkat keempat ini setelah selesai. Namun jika dilihat sekarang, sepertinya berbeda dari metode kultivasi normal. Anak ini, aku benar-benar tidak bisa melihat lebih jauh lagi. Gerakan Zuo Han sangat cepat, menyusul Leng Qiuling dalam beberapa langkah. "Adik Leng, apakah kamu belum memahami perasaanku padamu?" Zuo Han berkata tanpa pasrah. Awalnya, dia sangat menghina Ye Yuan. Dia merasa Leng Qiuling sedang meludahinya. Namun kini, dia akhirnya merasa terancam. Ye Yuan ini tidak sesederhana yang dia tunjukkan. Leng Qiuling meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Zuo Han, menyerahlah. Kamu dan aku, itu tidak mungkin. Saat ini, kita berada di Gunung Bentangan Surga, aku harap kamu tidak mengganggu kultivasiku." Ekspresi Zuo Han sedikit berubah dan dia berkata dengan suara dingin, "Berandal itu masih mendaki gunung, aku tidak percaya bahwa dia tidak akan dihancurkan sampai mati oleh Dao Surgawi." Setelah mengalami guncangan di awal, para tokoh dikdaya alam penguasa ilahi ini menemukan tempatnya masing-masing dan mulai memahami Dao Surgawi. Ye Yuan berhenti sebentar setiap 3 langkah. Dia mendapat jeda yang lama setiap 5 langkah, pikirannya berputar dengan cepat. Dia harus menempuh jalur ini sepenuhnya sebelum dia dapat membuktikan metode kultivasi yang lengkap. Persis seperti itu, hari demi hari berlalu. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Ye Yuan akhirnya berjalan ke puncak 10 mil. Di sekeliling, di setiap bagian jarak, ada banyak seniman bela diri yang berkonsentrasi secara mendalam pada jalan bela diri. Tidak ada yang tahu kalau Ye Yuan sudah mencapai puncak alam penguasa ilahi. Tiba-tiba, hati Ye Yuan tergerak, memikirkan gagasan untuk naik ke tingkat berikutnya untuk melihatnya. Di depan ada hamparan kabut. Bahkan jika Ye Yuan berdiri di depannya, dia juga tidak bisa melihat apa yang terjadi setelah 10 mil. Tanpa ragu-ragu, Ye Yuan langsung melangkah keluar dan berjalan menuju kabut. Tekanan Dao Surgawi yang kuat langsung turun ke tubuh Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan akhirnya merasakan teror Gunung Bentangan Surga. Tekanan Dao Surgawi yang kuat itu seolah-olah akan menghancurkan dunia, menghancurkan seluruh dirinya. Keributan sebesar itu segera mengejutkan para pusat kekuatan di puncak 10 mil. Ketika Leng Qiuling melihat Ye Yuan setengah tubuhnya melangkah ke dalam kabut, seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya.
Setelah terkejut, Leng Qiuling segera merasakan ada yang tidak beres dan berseru, dia benar-benar berjalan ke puncak 10 mil. Tidak, tunggu, apa yang dia coba lakukan? Zuo Han juga melihatnya. Reaksi langsungnya sama dengan Leng Qiuling. Anak ini, alam dewa asal, benar-benar berjalan ke puncak 10 mil. Ini, bagaimana ini mungkin? Mengapa Dao Surgawi tidak menghancurkannya? Zuo Han berkata dengan tatapan tidak menyerah. Namun segera, dia menemukan sesuatu yang salah dengan sangat cepat. Segera, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Hahaha, nak, ini yang disebut surga punya jalan, tapi kamu menolak untuk berjalan, neraka belum memiliki gerbang namun kamu ingin menerobos masuk. Alam dewa asal benar-benar berani memasuki alam kabut, kamu mendekati kematian. Zuo Han tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia sudah melihat pemandangan Ye Yuan dihancurkan menjadi daging cincang. Tapi saat ini, Ye Yuan yang separuh tubuhnya terkubur di alam kabut tiba-tiba menjulurkan kepalanya ke belakang lagi. Dia berkata kepada Zuo Han sambil tersenyum tipis, idiot, kamu berisik sekali. Jangan pergi jika kamu punya nyali. Tunggu tuan muda ini kembali dan mengajarimu bagaimana berperilaku yang benar. Menghadapi ancaman Ye Yuan, Zuo Han tidak mengambil hati sama sekali. Dia berkata sambil mencibir, bodoh, apakah kamu benar-benar menganggap gunung bentangan surga ini sebagai toko yang dibuka oleh keluargamu? Berani masuk ke alam kabut, kamu pasti mati. Tuan muda ini akan menunggu di sini, kembalilah jika kamu punya nyali. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan dingin, baiklah, tunggu di sini. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik, mengambil satu langkah lagi, seluruh tubuhnya melangkah ke dalam kabut. Ketika Leng Qiuling melihat situasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak, Ye Yuan, jangan. Mendengar teriakan Leng Qiuling, ekspresi Zuo Han menjadi sangat jelek. Kekhawatiran ini sepenuhnya berada di luar kendalinya. Mengapa wanita seperti gunung es ini sangat kasar padanya, padahal dia sangat peduli pada pria itu? Zuo Han tersenyum dingin dan berkata, jangan berteriak lagi. Mereka yang memasuki alam kabut pasti akan mati. Bahkan jika kamu menerobos ke alam dewa surgawi, kamu juga tidak dapat melewati alam kabut. Dalam hal ini, kamu seharusnya lebih tahu dariku. Dia pasti sudah mati. Leng Qiuling sama sekali tidak berpaling dan melihat ke arah Zuo Han. Dia sangat ditolak oleh orang ini. Tapi dia tahu apa yang dikatakan Zuo Han itu benar. Bahkan pusat kekuatan Dewa Surgawi yang asli juga tidak berani melewati alam kabut dan memasuki wilayah alam berikutnya. Tapi Ye Yuan berhasil. Jika dikatakan bahwa Ye Yuan masih belum mati dengan memasuki gunung bentangan surga dengan alam dewa asal, ini adalah sebuah keajaiban. Lalu sekarang, mustahil keajaiban muncul. Menerobos alam dewa surgawi di puncak 10 mil, seseorang akan segera dipindahkan keluar dari gunung bentangan surga. Hanya di lain waktu mereka dapat memasuki lapisan di atas 10 mil dengan melewati lorong alam dewa surgawi. Namun, Ye Yuan melewatinya begitu saja. Tidak ada yang tahu apa yang ada di alam kabut. Namun dapat dikatakan bahwa belum pernah ada seorang pun yang kembali hidup sebelumnya, termasuk beberapa pembangkit tenaga dewa surgawi yang sangat penasaran dan mencobanya. Seperti yang diperkirakan Zuo Han dan yang lainnya, setelah memasuki alam kabut, Ye Yuan bisa dikatakan kesulitan untuk melangkah maju. Di dalam kabut, beberapa ular listrik kecil beterbangan kemana-mana. Gelombang energi yang mengerikan itu, bahkan ketika Ye Yuan melihatnya, jantungnya juga berdebar-debar. Namun, ular listrik ini berkeliaran, tapi tidak ada satupun yang mendarat di tubuh Ye Yuan. Pada saat ini, gunung bentangan surga kecil diam-diam tergantung di antara alis Ye Yuan, memancarkan kekuatan Dao Surgawi. Justru gunung bentangan surga kecillah yang mendukungnya memasuki alam kabut. Kamu, nak, benar-benar gila, kata tanpa debu sambil menghela nafas. Dia secara alami mengetahui kehebatan alam kabut ini. Namun, Ye Yuan masuk ke dalam. Ye Yuan tersenyum dan berkata, gunung bentangan surga kecil dan gunung bentangan surga berasal dari sumber yang sama. Karena gunung bentangan surga kecil mengakuiku sebagai tuannya, maka Dao Surgawi gunung bentangan surga juga akan mengakui keberadaanku. Memasuki tempat ini mungkin tampak berbahaya, tapi sebenarnya, ini lebih menakutkan daripada bahaya sebenarnya. Tanpa debu tersenyum pahit dan berkata, kamu, nak, sangat berani tapi tetap berhati-hati, kamu benar-benar berani melakukan apa saja. Tapi kali ini, kamu bertaruh dengan benar. Ye Yuan tersenyum dan berkata,
Ular listrik ini adalah eksistensi Dao Surgawi yang sebenarnya. Mereka seharusnya adalah eksistensi yang benar-benar mengendalikan peraturan gunung bentangan surga sepanjang 10 mil ini, bukan? Aku penasaran, jika aku menggunakannya untuk menguatkan tubuh fisikku, apakah efeknya akan sangat bagus? Hati kecil tanpa debu yang baru saja tenang langsung ketakutan karena ide gila Ye Yuan. Kamu benar-benar orang gila. Ini semua adalah kilat hukuman surgawi. Tanpa debu berkata dengan khawatir. Dia tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hijau dan masuk ke dalam mutiara penekan jiwa dan tidak keluar lagi. Dia tahu bahwa kejadian berikut ini akan sangat menakutkan. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Ye Yuan sama sekali. Orang ini terkadang benar-benar gila. Sudut mulut Ye Yuan melengkung dan berkomunikasi dengan gunung bentangan surga kecil pada saat yang bersamaan. Gunung bentangan surga kecil menghilang dan muncul kembali di gelabela Ye Yuan, memancarkan cahaya warna-warni. Lalu, Ye Yuan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan langsung meraih salah satu ular listrik. Hampir seketika, seluruh tubuh Ye Yuan mulai bergerak-gerak hebat. Gelombang energi yang mengerikan itu praktis membakar Ye Yuan menjadi abu. Namun, gelombang cahaya yang dipancarkan oleh gunung bentangan surga kecil bagaikan perisai yang melindungi Ye Yuan dengan kuat. Dua aura mengerikan saling bertautan dan membatasi satu sama lain. Kemudian, jejak energi mengalir ke tubuh Ye Yuan. Rambut Ye Yuan tiba-tiba berdiri, seluruh rambutnya berdiri. Pada saat yang sama, Ye Yuan memutar tubuh Dharma Naga Langit dengan heboh. Aura naga yang mengerikan menyebar. Jejak energi itu mengaktifkan garis keturunan ras naga di seluruh tubuh Ye Yuan sekaligus. Ye Yuan mengatupkan giginya erat-erat. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Dalam 300 tahun, dia telah lama mengembangkan tubuh fisiknya hingga puncak transformasi ketiga. Namun transformasi keempat ini, dia tidak dapat menemukan ambang batas dari awal hingga akhir. Hari ini, dia berencana meminjam kekuatan Dao Surgawi ini dan menerobos belenggu dalam satu pukulan. Energi dalam ular listrik itu dihilangkan sedikit demi sedikit. Tubuh Ye Yuan menyerap energi sedikit demi sedikit. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, seluruh tubuh Ye Yuan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tubuh emas Ye Yuan menjadi sangat terang, menerangi ruang kabut yang suram seperti siang hari. Transformasi keempat tubuh emas 9 transformasi akhirnya selesai. Tubuh fisik Ye Yuan langsung menembus belenggu. Sekarang, Ye Yuan bisa bersaing dengan tokoh dikdaya alam penguasa ilahi hanya berdasarkan tubuh fisiknya. Namun, ini belum berakhir. Ye Yuan yang gila masih menghilangkan energinya dan melemahkan tubuh fisiknya. Dia menantang batas kemampuannya. Energi mengamuk mengalir ke tubuh Ye Yuan dengan derasnya. Akhirnya, Ye Yuan tidak bisa menahannya dan melepaskan ular listrik itu. Sementara tubuh fisiknya langsung menerobos ke puncak transformasi tahap awal keempat. Hahaha, luar biasa. Energi ular listrik ini terlalu kuat. Aku hanya menggunakan sedikit, dan itu benar-benar dapat membuatku menerobos ke transformasi keempat. Setelah menahan penderitaan, Ye Yuan saat ini merasa dirinya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Perasaan menyegarkan itu membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Tanpa debu tersenyum pahit dan berkata, itu benar-benar berhasil dilakukan olehmu, bocah nakal ini. Benar-benar aneh. Sekarang, kamu bisa meledakkan penguasa ilahi lapis ketiga dengan satu pukulan. Puncak transformasi keempat tahap awal, kekuatannya sebanding dengan penguasa ilahi lapis ketiga. Tapi pusat kekuatan yang mengembangkan tubuh fisik sebenarnya bisa menyapu bersih mereka yang berada di peringkat yang sama. Kekuatan teknik bela diri ras naga Ye Yuan jauh melampaui pembangkit tenaga fisik biasa. Meledakkan surga lapis ketiga, dewa ilahi bukanlah hal yang sulit. Bahkan menghadapi dewa surga lapis keempat, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Ye Yuan terkekeh dan berkata, setelah menerobos waktu ini, jiwa naga atavismeku bangkit kembali. Sekarang, kekuatan tempur tubuh fisikku akhirnya bisa digunakan. Teknik bela diri ras naga yang Ye Yuan kuasai melalui studi ekstensif, kekuatan tempurnya langsung melonjak lebih dari satu level. Ye Yuan, lihat tubuh emasmu. Tampaknya ada beberapa pola mendalam tambahan. Tanpa debu tiba-tiba berkata. Tatapan Ye Yuan berubah tajam, menundukkan kepalanya dan melihat tubuh fisiknya. Di bawah pengaruh energi ular listrik yang mengamuk, tubuh Ye Yuan sudah lama menjadi lebih kuat.
Ye Yuan terkejut saat mengetahui bahwa memang ada beberapa pola mendalam berwarna biru di tubuh fisiknya. Pola mendalam berwarna biru ini tergabung dalam tubuh emasnya. Jika tidak melihat lebih dekat, orang tidak akan tahu. Ini, apa-apaan ini? Ye Yuan berkata dengan terkejut. Tanpa debu menggelengkan kepalanya dan juga bingung ketika dia berkata, 9 transformasi tubuh emas tidak akan memunculkan pola seperti ini, aku juga tidak tahu. Namun, warna pola ini sangat mirip dengan ular listrik itu. Mungkinkah, di dalam energi yang baru saja kamu serap, beberapa atribut di dalam ular listrik telah terserap? Saat Ye Yuan mendengarnya, kulit kepalanya terasa kesemutan. Ular listrik ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Bahkan jika ditemui oleh pembangkit tenaga Dewa Surgawi, mereka kemungkinan besar akan langsung berubah menjadi abu juga. Sekarang, memasukkannya ke tubuhnya, tidak tahu apakah itu berkah atau bencana. Lupakan saja, jangan pedulikan itu. Ini adalah sebuah berkah jika bukan sebuah bencana. Jika itu bencana, itu tidak bisa dihindari. Saat dia berkata, Ye Yuan menarik cahaya keemasan di tubuhnya dan mengeluarkan jubah biru dari cincin penyimpanannya untuk dipakai, dan terus bergerak maju. Tidak tahu berapa lama dia berjalan, tiba-tiba menjadi cerah di depan Ye Yuan. Di saat yang sama, tekanan pada tubuhnya tiba-tiba meningkat lagi. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Penguasaan Ye Yuan terhadap gunung bentangan surga kecil saat ini hanya terbatas pada tingkat keempat. Semakin jauh ke atas gunung bentangan surga, semakin kuat tekanan Dao Surgawi. Sekarang, gunung itu sudah mencapai batas gunung bentangan surga kecil. Melangkah lebih jauh adalah hal yang tidak diketahui Ye Yuan. Bahkan jika dia memiliki gunung bentangan surga kecil, dia masih akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh Dao Surgawi. Namun, Ye Yuan tidak berniat untuk kembali. Dia merasakan energi spiritual di sekitarnya dan segera, perasaan menggembirakan hati dan menyegarkan pikiran menyebar. Energi spiritual yang sangat kuat. Menerobos di sini adalah yang paling cocok. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ye Yuan tidak ragu-ragu segera mulai bekerja, langsung duduk bersila, dan mulai mencerna pemahaman yang dimilikinya sepanjang jalan 10 mil ini sedikit demi sedikit. Kerangka metode kultivasi tingkat keempat kanon kekacauan bentangan surga telah dibangun. Sekarang, yang penting hanyalah memahaminya secara menyeluruh. Ketika metode kultivasi tingkat keempat terbentuk secara menyeluruh, dia dapat menembus belenggu dalam satu gerakan, menerobos ke alam tingkat keempat. Ye Yuan menutup matanya dan bermeditasi, sepenuhnya mengisolasi dunia luar. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang berani menyerang di dalam gunung bentangan surga. Dia tidak khawatir seseorang akan mengambil kesempatan untuk memberikan pukulan saat dia bermeditasi. Suatu hari, 2 hari, 10 hari, 15 hari. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Tiba-tiba, badai datang entah dari mana. Angin terbentuk di bawah kaki Ye Yuan, secara bertahap membentuk pusaran energi spiritual. Kemudian, pusarannya menjadi semakin besar, keributan menjadi semakin mengerikan. Aura yang mengejutkan melonjak ke langit. Tubuh Ye Yuan memancarkan sinar listrik. Energi spiritual di atas 10 mil mendekat ke tempat Ye Yuan dengan heboh. Di sekeliling, para tokoh dikdaya Dewa Surgawi yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup tiba-tiba terbangun karena gelombang aura yang kuat ini. Apa yang sedang terjadi? Seseorang sedang menerobos. Siapa yang menerobos? Keributan ini juga terlalu menakutkan, kan? Apakah penglihatanku melemah? Itu adalah seniman bela diri dari alam dewa asal, dia menerobos ke alam penguasa ilahi. Di atas 10 mil, kelompok pusat kekuatan penguasa ilahi meledak menjadi keributan. Gunung bentangan surga sangat tenang hingga air pun tidak beriak sedikit pun. Karena tidak ada yang berani berperilaku kejam di sini. Tapi sekarang, situasinya meledak total. Keributan Ye Yuan menerobos terlalu besar, mengganggu semua pembangkit tenaga Dewa Surgawi, menyebabkan mereka tidak bisa duduk diam dan bermeditasi sama sekali. Tingkat Dao Surgawi ini benar-benar dibuat kacau oleh Ye Yuan. Saat itu, ketika Ye Yuan keluar dari menara bela diri, keributan yang ditimbulkannya sudah cukup besar. Namun jika dibandingkan dengan saat ini, hal itu tidak ada apa-apanya. Perlu diketahui bahwa gunung bentangan surga adalah sumber dari dunia bentangan surga. Energi spiritualnya juga merupakan yang terbesar di seluruh dunia bentangan surga. Energi spiritual di sini hampir lebih dari 100 kali lipat dari kota kekaisaran elang surgawi. Saat itu, ketika Ye Yuan memahami kanon kekacauan bentangan surga, langit memberikan berkah.
Energi spiritual gunung bentangan surga meroket beberapa kali. Hingga saat ini masih belum hilang sepenuhnya. Energi spiritual gunung bentangan surga dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Selain itu, tempat ini adalah wilayah para dewa surgawi. Energi spiritualnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan wilayah penguasa ilahi pada awalnya. Di bawah lingkungan seperti itu, Ye Yuan masih menimbulkan pengaruh yang mengerikan. Terlihat betapa mencengangkannya terobosannya kali ini. Apalagi terobosannya berbeda dengan orang biasa. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Awan gelap berkumpul di atas kepala. Itu seperti akhir dunia yang telah tiba. Seluruh tubuh Ye Yuan dikelilingi oleh awan kabut tebal. Pembangkit tenaga dewa surgawi tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Bagaimana keributan seperti ini bisa terjadi pada seniman bela diri alam dewa asal? Mereka menunjuk ke arah Ye Yuan. Masing-masing dari mereka dengan wajah tercengang, sama sekali tidak tahu bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Bahkan jika itu adalah mereka, pusat kekuatan dewa surgawi yang menerobos, mereka tidak mampu menimbulkan keributan yang mengerikan. Kelompok pembangkit tenaga dewa surgawi memandang Ye Yuan di dalam badai dan semakin terkejut. Terlalu banyak hal yang tidak diketahui, terlalu banyak misteri, itu membuat mereka merasa sangat gatal, ingin melihat siapa yang menerobos. Dan lautan ilahi Ye Yuan saat ini sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya dari setiap pori, akhirnya menyatu ke dalam lautan ilahi. Lautan ilahinya bagaikan jurang maut, tidak dapat diisi apapun yang terjadi. Lautan ilahi Ye Yuan sudah jenuh. Secara logika, itu tidak mampu menampung lebih banyak esensi ilahi sama sekali. Namun, pada saat ini, esensi ilahi yang kental di lautan ilahi mulai berputar perlahan di bawah desakan metode kultivasi tingkat keempat. Revolusi ini bagaikan batu giling, sekali lagi memampatkan dan memadatkan esensi ilahi yang semula seperti pasta. Hasilnya, setelah sejumlah besar energi spiritual dimurnikan oleh Ye Yuan, energi tersebut menyatu ke dalam pusaran itu. Pusaran ini seperti lubang hitam, melahap esensi ilahi yang halus dengan heboh. Saat ini, di dalam lautan ilahi Ye Yuan, sebuah puting beliung kental yang berputar perlahan terbentuk. Dari segi ukuran, badai kental ini jauh lebih kecil dari sebelumnya. Tetapi ketebalan esensi ilahi 100 kali lebih banyak dari sebelumnya. Aura mengerikan keluar dari badai, langsung mencapai cakrawala. Aura Ye Yuan membumbung tinggi di dalam badai. Akhirnya, ia menerobos kemacetan di alam dewa asal dalam satu pukulan dan memasuki tahap keempat Dao ilahi. Kedua mata Ye Yuan tiba-tiba terbuka, matanya memancarkan sinar cemerlang. Matanya penuh kejutan. Badai mulai mereda secara bertahap. Para tokoh dikdaya dewa surgawi di luar membuka mata mereka lebar-lebar, ingin melihat siapa sebenarnya yang menyebabkan badai yang begitu kuat. Sama seperti sosok yang samar-samar terlihat, sosok orang itu bergerak, langsung masuk ke dalam dunia kabut. Ketika para tokoh dikdaya dewa surgawi yang sedang menunggu dengan penuh semangat melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk melepaskan semburan pelecehan. Saat ini, pembangkit tenaga dewa surgawi ini seperti menonton drama yang menegangkan, semua misteri akan terungkap pada detik terakhir. Namun saat adegan berjalan hingga semua misteri akan terkuak, tiba-tiba lampu padam. Emosi menjadi gila ini, hanya pihak-pihak yang terlibat yang bisa memahaminya. Jika Ye Yuan muncul sekarang, dia pasti akan dipotong-potong oleh serangan pedang dari pusat kekuatan dewa surgawi ini. Namun, Ye Yuan tidak peduli dengan pusat kekuatan dewa surgawi itu. Dia tahu keributannya terlalu besar. Terlebih lagi, saat melewati alam kabut, orang-orang itu pasti akan sangat penasaran. Begitu dia mengungkapkan jati dirinya, akan ada banyak masalah. Itu semua adalah pusat kekuatan dewa surgawi. Meskipun kemampuan Ye Yuan saat ini sangat hebat, namun mustahil dia bisa menandingi mereka. Jika seseorang memiliki niat jahat, ingin menjadikannya kelinci percobaan, atau mendambakan harta karun padanya, itu tidak terlalu baik. Adapun hati mereka yang sangat gatal, Ye Yuan tidak peduli. Tentu saja, Ye Yuan ingin segera pergi karena tentu saja ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Karena dia menerobos ke dunia baru, dunia yang sama sekali berbeda. Ye Yuan perlu memikirkan dunia seperti apa yang dia lewati. Menciptakan metode kultivasi, semuanya hanya omong kosong. Bagaimana rasanya setelah menerobos, Ye Yuan juga benar-benar tidak yakin. Semuanya membutuhkan dia untuk pergi dan meraba-raba. Memasuki alam kabut,
Ye Yuan menemukan ruang terbuka dan mulai mengintrospeksi tubuhnya sendiri. Di dalam lautan ilahi, topan kental berputar secara sistematis, seperti sekelompok nebula. Tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa esensi surgawinya sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Adapun secara spesifik perbedaannya, dia juga tidak tahu. Ukuran esensi ilahi yang kental sekitar seperempat lebih kecil dari sebelumnya. Tetapi total cadangan esensi ilahi 100 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ye Yuan merasakan bahwa topan kental ini tampaknya sangat misterius. Ini semakin menekan esensi ilahi yang kental. Dia jelas menyerap sejumlah besar esensi ilahi, tetapi ukurannya malah menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Namun, yang mengejutkan Ye Yuan adalah lautan ilahinya menjadi kecil juga. Orang lain yang menerobos ke alam dewa ilahi, mengubah lautan ilahi menjadi dunia kecil. Di sisi lain, lautan ilahinya tidak menjadi besar, tetapi malah menyusut. Apa ini? Ye Yuan tiba-tiba menyadari bahwa lingkungan di sekitar topan kental itu tampaknya memiliki pola yang sangat kecil. Pola-pola ini sepertinya agak mirip dengan pola di tubuhmu. Tanpa debu tiba-tiba berkata. Ye Yuan melihat dengan cermat. Benar sekali. Namun setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama, dia juga tidak mengetahui apa gunanya pola-pola tersebut. Apa ranahku? Sepertinya, menyebutnya alam penguasa ilahi tidaklah tepatkan. Ye Yuan tiba-tiba berkata sambil tersenyum pahit. Dengan menciptakan dunia kecil dan menjadi penguasa dunia, barulah seseorang dapat disebut sebagai penguasa ilahi. Tapi Ye Yuan tidak memiliki dunia kecil sama sekali dan tentu saja tidak bisa disebut penguasa ilahi. Tanpa debu juga tampak terdiam saat dia berkata, jalanmu ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulang. Tapi aku bisa merasakan bahwa ranahmu mungkin luar biasa. Mungkin, jalan yang kamu ambil itu benar dan yang lain, lupakan saja, sebaiknya kamu sebutkan saja. Ye Yuan tersenyum pahit. Tiba-tiba dia merasakan dunia sedang mabuk dan dia sendiri yang terjaga. Dia memikirkannya dan berkata, karena topan terbentuk di lautan ilahiku, mengapa tidak menyebutnya alam pusaran ilahi? Tanpa debu mengangguk ketika dia mendengarnya dan berkata, alam pusaran ilahi, sangat tepat. Hehehe, lelaki tua ini agak menantikan kemana kamu, anak ini, bisa berjalan lebih jauh. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tidak berani mengatakan sampai sejauh mana aku bisa berjalan, tapi saat ini, aku agak ingin segera mencobanya, aku ingin mencoba kekuatan alam pusaran ilahi ini. Tanpa debu membeku ketika dia mendengarnya dan berkata dengan ragu, bagaimana cara mencobanya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah tidak ada target langsung di depan? Hehehe, ayo kita kembali. Tanpa debu tertegun dan segera memperlihatkan senyuman penuh pengertian. Ketika sekelompok orang melihat Ye Yuan kembali, mereka pasti akan sangat terkejutkan. Jangan melihat lagi. Menurutmu dia tidak benar-benar bisa keluarkan. Di puncak 10 mil, Leng Qiuling agak linglung. Dalam waktu 1 bulan ini, dia tidak dapat duduk dengan tenang dan bermeditasi, memandang ke arah alam kabut dari waktu ke waktu. Ketika Zuo Han melihat ini, kecemburuannya tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak, dan berbicara dengan sinis. Leng Qiuling meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, mungkin dia benar-benar bisa keluar. Zuo Han tertawa sendiri dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi ada pepatah yang mengatakan bisa dilakukan sekali, 2 kali, tapi tidak 3 kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia luar biasa? Alam dewa asal menerobos ke alam kabut, ini murni mendekati kematian. Leng Qiuling membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Apa yang dikatakan Zuo Han masuk akal. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan sangat misterius dan memiliki banyak kemampuan. Tapi alam kabut ini jelas sudah melampaui jangkauan normal. Tidak peduli betapa hebatnya kemampuan seseorang, mustahil untuk keluar dari dalam. Leng Qiuling juga tidak tahu mengapa dia menjadi seperti ini. Mungkin itu adalah langkah yang diambilnya tanpa ragu sedikit pun. Berbeda dengan orang lain yang sengaja memulai percakapan dengannya, Ye Yuan murni hanya membantunya. Leng Qiuling tahu bahwa ketika dia mengeluarkan pedang giok, Ye Yuan ragu-ragu selama sepersekian detik. Jelas, dia tidak mau menerimanya. Zuo Han melirik Leng Qiuling dan berkata, saudari junior Leng, aku akui bahwa anak ini memiliki beberapa kemampuan, tetapi orang-orang seperti dia cepat atau lambat akan bunuh diri. Pria seperti ini sama sekali tidak pantas untuk kamu ingat dengan nostalgia. Tepat pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, menarik perhatian semua orang. Oh. Jadi orang bodoh sepertimu layak untuk dikenang dengan nostalgia.
Ye Yuan perlahan keluar dari kabut dengan senyuman lucu di wajahnya. Kemunculan Ye Yuan yang tiba-tiba langsung menimbulkan keributan. Apa penglihatanku menurun? Dia benar-benar keluar hidup-hidup dari alam kabut. Tunggu sebentar, auranya tampak berbeda. Ini bukan lagi alam dewa asal. Benar sekali, auranya jauh lebih kuat, tapi aku tidak bisa melihat terobosannya. Apa yang dia alami di dalam alam kabut? Mungkinkah di dalam kabut dunia, ada pertemuan yang tidak disengaja? Semua orang terlihat tidak percaya, untuk alam dewa asal bisa memasuki gunung bentangan surga. Alam dewa asal yang mampu berjalan ke puncak sejauh 10 mil juga bisa dipahami. Tapi, alam dewa asal memasuki alam kabut dan masih bisa keluar, apa-apaan ini? Mungkinkah orang ini tidak bisa dibunuh? Kamu, bagaimana kamu keluar? Mustahil. Bahkan pusat kekuatan dewa surgawi tidak bisa keluar dari sana, jadi bagaimana mungkin kamu bisa keluar? Ketika Zuohan melihat Ye Yuan, dia memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu, tergagap ketika berbicara. Bagaimana aku keluar? Tentu saja, aku keluar dengan berjalan kaki. Ye Yuan berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Zuohan menunjukkan keterkejutan di seluruh wajahnya. Mengapa kehidupan orang ini begitu ulet? Yang disebut tanah terlarang, dia berjalan melintasinya semudah tanah datar. Sebenarnya ada orang aneh di dunia ini. Tidak jauh dari situ, Leng Qiuling menatap Ye Yuan, terkejut sekaligus senang. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar keluar dari alam kabut. Pria ini benar-benar keberadaan yang penuh teka-teki. Dalam waktu 1 bulan ini, apa yang dia alami di dalam? Ye Yuan perlahan berjalan menuju Zuohan dan berkata sambil tersenyum, masih ingat apa yang aku katakan sebelum aku pergi. Meskipun aura Ye Yuan meroket secara signifikan, dengan kekuatan penguasa ilahi lapis ke-9, dia tentu saja tidak akan takut pada Ye Yuan. Mengingat kata-kata sebelum Ye Yuan pergi, dia tersenyum dingin dan berkata, tempat ini adalah gunung bentangan surga. Bahkan jika aku tidak berani menyerangmu, mungkinkah kamu berani mengambil tindakan terhadapku? Ye Yuan terkekeh sambil menatap Zuohan dan berkata, kalau begitu, ayo kita mencobanya. Selesai berbicara, Ye Yuan tiba-tiba mengepalkan tangannya, langsung mengenai wajah Zuohan. Zuohan sama sekali tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar berani menyerang. Karena lengah, dia dikirim terbang dengan satu pukulan. Seseorang tidak boleh memukul wajahnya ketika memukul orang. Tapi pukulan Ye Yuan ini ditujukan ke wajah, memukul hingga wajahnya penuh darah. Zuohan terhuyung berdiri, seluruh tubuhnya linglung dan bingung, bahkan tidak mampu membedakan arah. Sangat kuat, pukulan biasa benar-benar melanggar perlindungan esensi surgawi Zuohan. Leng Qiuling berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Ye Yuan sendiri juga melihat tinjunya, kejutan menyenangkan terlihat di wajahnya. Kekuatan pukulan ini agak melebihi imajinasinya. Pukulan ini sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. Itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan esensi ilahi. Dia akhirnya mengerti bahwa esensi keilahiannya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun pukulannya tidak memiliki kekuatan dunia, dia bisa merasakan ada jenis kekuatan lain yang terkandung di dalamnya, yang meningkatkan kekuatan gerakannya. Ye Yuan tidak tahu apa nama kekuatan ini. Namun dia yakin bahwa itu sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan dunia. Tidak? Tunggu, itu harusnya di atas standar, bukan di bawahnya. Zuohan menggelengkan kepalanya keras-keras sebelum nyaris sadar kembali. Dia menatap Ye Yuan dan terbakar amarah. Kamu sebenarnya sangat berani bergerak. Aku akan membunuhmu. Zuohan sudah sangat tua, ini masih pertama kalinya dia dipermalukan, sampai dipukul oleh bocah nakal yang baru saja menerobos ke alam penguasa ilahi. Dia saat ini sudah kehilangan akal karena marah dan benar-benar lupa bahwa dia berada di gunung bentangan surga. Aura penguasa ilahi lapis ke-9 tiba-tiba dilepaskan. Gelombang esensi ilahi yang menakutkan itu membuat orang merasa berdebar-debar. Kekuatan Zuohan ini memang bukan sekedar untuk pamer. Ye Yuan memandang Zuohan dengan senyuman yang bukan senyuman, sepertinya tidak khawatir sama sekali. Tiba-tiba, aura menakutkan datang dari atas langit. Awan gelap terbentuk dalam sekejap. Aura menakutkan langsung menutupi aura Zuohan. Zuohan tiba-tiba bergidik, aroma kematian langsung mencengkeram tenggorokannya, membuatnya tidak bisa bernapas. Tanpa pikir panjang, Zuohan menghilangkan esensi ilahi dan pulih ke keadaan normal. Baru pada saat itulah awan gelap di langit menenangkan kemarahannya dan menghilang. Meski awan gelap menghilang, punggung Zuohan sudah basah oleh keringat.
Baru sekarang dia tiba-tiba sadar sepenuhnya, dia sedang berada di gunung bentangan surga. Selama seseorang berani mengambil tindakan, itu akan memicu hukuman surgawi. Untungnya, dia tidak menyerang sekarang. Kalau tidak, dia pasti sudah berubah menjadi abu sekarang. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Kenapa orang ini baik-baik saja? Bukan hanya dia, semua orang menggunakan ekspresi ngeri saat melihat Ye Yuan. Meskipun momentum Ye Yuan jauh dari Zuo Han, dia memang menggunakan esensi ilahi dan kekuatan hukum. Mengapa hukuman surgawi tidak turun? Apakah kamu tidak akan membunuhku? Aku berdiri di sini, ayo. Ye Yuan memandang Zuo Han dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata. Ekspresi Zuo Han sangat jelek. Saat ini, di matanya, Ye Yuan adalah monster yang luar biasa. Jika kamu tidak datang, maka aku yang akan datang. Pukulan tadi belum memuaskanku. Ye Yuan perlahan menekan Zuo Han. Zuo Han sangat ketakutan kali ini. Dia berulang kali mundur, ekspresi panik ketika dia berkata, jangan mendekat. Kamu jangan mendekat. Mengapa? Mengapa hal itu tidak mendatangkan hukuman surgawi ketika kamu menyerang? Ye Yuan tidak mau repot-repot menjelaskan padanya sama sekali. Sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri, dan kemudian dia melayangkan pukulan lagi ke wajah Zuo Han. Tingkatan Ye Yuan saat ini kurang lebih sama dengan penguasa ilahi lapisan pertama. Secara logika, tinju Ye Yuan tidak bisa menyebabkan kerusakan nyata pada Zuo Han. Namun setiap pukulannya adalah tinju ke daging, menghantam wajah Zuo Han dengan brutal. Esensi ilahi pelindung Zuo Han sama sekali tidak bisa menahan tinju Ye Yuan. Dengan beberapa kepalan, seluruh tubuh Zuo Han menjadi terbentur sampai pusing. Tidak bisa membedakan utara, selatan, timur, barat sama sekali. Dia hanya punya satu pikiran saat ini, yaitu lari. Jangan pukul lagi. Segalanya menjadi gelap di depan mata Zuo Han, matanya terus berputar ke belakang, berteriak sambil berlari dengan liar. Penampilan itu sangat lucu. Di gunung bentangan surga yang besar, kedua orang itu dapat digambarkan sebagai kucing dan tikus yang kejar-kejaran. Tapi, penguasa ilahi lapis pertama yang mengejar penguasa ilahi lapisan ke-9 dan mengalahkan dewa surga lapis kedua, gambaran ini terlalu berdampak besar. Namun, seseorang tidak bisa terbang di gunung bentangan surga. Ye Yuan bahkan mengetahui kemampuan magis spasial, berjalan seolah-olah menggunakan sayap. Tidak peduli bagaimana Zuo Han berlari, dia bisa mengejarnya dalam beberapa langkah, lalu dengan kuat memukulnya. Di sampingnya, semua orang tercengang. Orang ini juga terlalu kuat. Intinya adalah mengapa dia tidak memicu hukuman surgawi. Anak ini terlalu misterius. Selama ini, dia merusak pemahaman kita. Zuo Han menderita kerugian besar kali ini, penguasa ilahi lapis ke-9 yang agung hanya bisa dipukuli dan tidak bisa melawan. Itu benar-benar menyedihkan. Semua saudara magang junior Zuo Han tidak berani melangkah maju. Mereka juga tidak berani bergerak dan hanya bisa menyaksikan Zuo Han dipukuli tanpa daya. Akhirnya, Zuo Han tidak tahan lagi dan berteriak sambil menangis. Aku mohon, jangan memukul lagi. Terus pukul dan aku akan cacat. Selama kamu tidak memukul lagi, aku akan menyetujui apapun yang kamu ingin aku lakukan. Benar saja, Ye Yuan berhenti dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, adapun yang aku minta. Ya, apapun itu. Selama kamu berhenti menyerang. Zuo Han sangat ketakutan. Ini hanyalah penyiksaan tanpa akhir. Orang di depannya ini pastilah iblis. Zuo Han tiba-tiba merasa bahwa di gunung bentangan surga ini, Ye Yuan tidak terkalahkan. Berbagai pembatasan yang dilakukan gunung bentangan surga terhadap seniman bela diri biasa sama sekali tidak berpengaruh padanya. Kamu tidak bisa menyerang, tapi dia bisa. Kamu tidak bisa memasuki dunia kabut, dia bisa. Di dunia ini, apakah masih ada hal yang tidak masuk akal? Penguasa ilahi lapis ke-9 yang bermartabat, ditempatkan di luar, itu adalah pusat kekuatan suatu wilayah. Sekarang, dia benar-benar dipukuli oleh seseorang yang baru saja menerobos ke alam penguasa ilahi sampai penampilannya tidak dapat dikenali lagi, dan tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mengatakan dua hal, dan selama kamu bisa mencapainya, aku tidak akan memukulimu lagi. Katakan saja, kamu mengatakan apapun dan aku akan setuju. Zuo Han bahkan tidak berpikir dan langsung berkata. Dia tidak bodoh dan tentu saja tahu bahwa Ye Yuan akan meminta harga selangit. Namun saat ini, dia tidak punya pilihan.
Menghadapi lawan yang tak terkalahkan, selain menyerah, pilihan apa lagi yang kamu punya? Ye Yuan berkata dengan dingin, pertama, minta maaf kepada Nona Leng dan bersumpah untuk tidak mengganggunya lagi di masa depan. Otak Zuo Han baru saja sadar kembali. Mendengar ini, ekspresi wajahnya langsung berubah dan dia menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata dengan marah, Ye Yuan, kamu tercela. Ye Yuan juga tidak marah, mengangkat tinjunya sambil tersenyum. Zuo Han tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak dan mengertakkan giginya karena kebencian saat dia berkata, baik, aku berjanji. Dalam pandangan Zuo Han, Ye Yuan pasti ingin bernafsu terhadap seseorang yang tidak setara dengannya, menggunakan metode semacam ini untuk memaksanya berhenti. Sebenarnya, Ye Yuan tidak mempunyai pemikiran yang melenceng terhadap Leng Qiuling. Itu semua hanyalah angan-angan Zuo Han sendiri. Tapi Ye Yuan juga tidak mau menjelaskannya. Lagi pula, di hadapan banyak orang, wajah seorang wanita tetaplah sangat penting. Membiarkan semua orang sedikit salah paham adalah hal yang tidak penting baginya. Leng Qiuling memandang Ye Yuan dengan agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa permintaan pertama Ye Yuan sebenarnya adalah demi dirinya. Sejujurnya, dia benar-benar kesal dengan Zuo Han yang seperti permen karet ini. Namun, dia tidak bisa melepaskannya bagaimanapun caranya. Sesepuh kedua keluarga sangat optimis dengan interaksi di antara mereka. Sekarang, bisa menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, tentu saja merupakan hal yang baik baginya. Berpikir sampai saat ini, dia agak tersentuh oleh Ye Yuan di dalam hatinya. Hanya untuk melihat Zuo Han datang ke hadapan Leng Qiuling dengan enggan. Menggunakan tatapan yang sangat kesal untuk melihatnya, dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang mengatakan bahwa semakin sulit seorang wanita diperoleh, semakin banyak pula pria yang tergoda. Menaklukkan keindahan gunung es seperti ini merupakan pencapaian yang sangat memuaskan bagi Zuo Han. Ia pun percaya bahwa dengan mengandalkan bakatnya, ia bisa mencairkan gunung es tersebut suatu saat nanti. Namun kini, karena satu sumpah, segala usahanya sirna bagaikan gelembung sabun. Apa, kamu masih memiliki kesempatan untuk menarik kembali kata-katamu sekarang? Ye Yuan memandang Zuo Han sambil tersenyum dan mengangkat tinjunya lagi. Zuo Han sudah dibuat ketakutan oleh Ye Yuan. Dia mengertakkan gigi, membungkuk pada Leng Qiuling, dan berkata, saudari junior Leng, di masa lalu, itu semua salahku. Aku seharusnya tidak mengganggumu. Aku, Zuo Han, bersumpah atas nama Dao Surgawi, untuk tidak mengganggumu lagi di masa depan. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan mati dengan mengenaskan. Zuo Han membenci Ye Yuan di dalam hatinya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah memikirkannya. Setelah meninggalkan Gunung Bentangan Surga, dia harus memikirkan cara untuk membunuh Ye Yuan. Permusuhan ini harus dibalas. Mendengar sumpah Zuo Han, Leng Qiuling pun merasa seperti terbebas dari beban berat. Dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata dengan dingin, terima kasih. Meskipun nadanya sangat acuh tak acuh, Ye Yuan bisa merasakan ketulusannya dan langsung tersenyum, berkata, masalah kecil, Nona Leng tidak perlu sungkan. Percakapan dua orang ini tampak sangat biasa, namun sangat sinis di telinga orang lain. Zuo Han berkata bahwa dia tidak akan lagi mengganggu Leng Qiuling, tapi Leng Qiuling mengucapkan terima kasih kepada Ye Yuan. Pukulan ini benar-benar pukulan keras. Seberapa merugikannya dia terhadap Zuo Han yang mengucapkan kata-kata seperti ini di depan umum. Ekspresi Zuo Han bahkan lebih jelek daripada memakan lalat. Tentu saja, wajahnya yang seperti kepala babi, orang lain juga tidak tahu. Banyak orang yang diam-diam tertawa, pemandangan itu sangat memalukan selama beberapa waktu. Watak Leng Qiuling dingin, kecerdasan emosionalnya jelas berada pada titik rendah. Dia masih belum merasa ada yang salah dengan kata-katanya. Tapi melihat semua orang tertawa, dia agak bingung. Zuo Han sendiri tidak tahan lagi. Beralih ke Ye Yuan, dia berkata, aku sudah melakukan syarat pertama, jadi sebutkan syarat kedua. Ye Yuan berkata dengan dingin, serahkan semua cincin penyimpananmu dan saudara magang juniormu. Ketika Zuo Han mendengarnya, dia langsung ingin mengaum. Tapi melihat Ye Yuan mengangkat tinjunya, dada penuh amarah itu langsung melemah. Anggaplah dirimu kejam. Zuo Han marah sampai dia akan meledak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Yuan sama sekali. Selain menyerah, apa lagi yang bisa dia lakukan? Zuo Han menoleh ke arah kelompok adik juniornya dan berkata dengan kesal, serahkan semua cincin penyimpanan di tubuhmu. Selesai berbicara,
dia sendiri mengeluarkan banyak cincin penyimpanan. Setelah menghapus jejaknya, dia melemparkan semuanya ke Ye Yuan. Ye Yuan memandang Zuo Han dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, semua bersumpah-sumpah Dao Surgawi, jangan berpikir untuk menghindari. Zuo Han tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan hanya bisa mengeluarkan cincin penyimpanan lain dari tubuhnya. Jelas sekali, benda-benda di dalam cincin penyimpanan ini sangat penting baginya. Dia menatap Ye Yuan dengan kejam, ingin mengucapkan beberapa kata yang kasar, tetapi ketika kata-kata itu mencapai ujung lidahnya, dia memaksakannya kembali. Mengucapkan kata-kata kasar saat ini murni mencari masalah. Ye Yuan mengumpulkan lebih dari 100 cincin penyimpanan dan membuat masing-masing dari mereka bersumpah-sumpah surgawi sebelum dia bersedia membatalkan masalah itu. Tidak perlu memeriksa untuk mengetahuinya. Ratusan cincin penyimpanan ini jelas merupakan kekayaan dalam jumlah besar. Orang-orang ini semua berasal dari ibu kota kekaisaran, mereka tidak lusuh seperti para jenius di kota kekaisaran. Dengan menerobos ke alam pusaran ilahi, pengeluaran Ye Yuan akan meningkat. Dia tentu saja tidak keberatan memiliki banyak kekayaan. Menyingkirkan cincin penyimpanan, Ye Yuan berkata kepada Zuo Han sambil tersenyum, kalian semua teruslah memahami Dao Surgawi, aku tidak akan mengganggu lagi. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Pergi begitu saja, semua orang memasang ekspresi kaget. Gunung Bentangan Surga bukanlah tempat yang bisa dikunjungi kapanpun dan kapanpun mereka mau. Setiap kali mereka datang ke Gunung Bentangan Surga, tubuh seniman bela diri itu akan membawa cukup banyak aura Dao Surgawi. Hanya dengan menyempurnakan semua aura Dao Surgawi ini, seseorang dapat masuk sekali lagi. Bagi para jenius seperti Leng Qiuling dan Zuo Han, mereka hanya menggunakan waktu sekitar 100 tahun dan dapat mencerna cukup banyak semua Dao Surgawi ini. Tetapi bagi seniman bela diri dengan bakat yang sangat lemah, mereka perlu menghabiskan ribuan, bahkan puluhan ribu tahun sebelum mereka dapat mencerna Dao Surgawi ini. Oleh karena itu, datang ke Gunung Bentangan Surga setiap saat merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi seniman bela diri. Mereka semua sangat menghargainya. Melihat niat Ye Yuan saat ini, dia sebenarnya akan pergi terlebih dahulu. Tujuan Ye Yuan untuk datang ke Gunung Bentangan Langit sudah tercapai. Dia sudah tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Menciptakan metode kultivasi tingkat keempat, sebelum Ye Yuan menerobos ke tingkat kelima, tidak akan ada banyak hambatan. Tidak ada yang tidak bisa diatasi dengan pil obat. Selain itu, dengan adanya Gunung Bentangan Surga kecil, jika bukan karena hambatan besar kali ini, ia tidak perlu datang ke Gunung Bentangan Langit. Membawa Gunung Bentangan Surga padanya adalah hal yang luar biasa. Melihat kepergian Ye Yuan, Leng Qiuling sebenarnya memunculkan sedikit rasa melankolis di hatinya. Dia terkejut dengan perasaannya. Dia benar-benar merasa tidak sanggup berpisah dengan seorang pria. Ini, tidak seharusnya. Tapi Leng Qiuling pada dasarnya acuh tak acuh dan menahan pikirannya dengan sangat cepat, dan mulai memahami Dao Surgawi. Dia datang ke Gunung Bentangan Surga kali ini untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi dalam satu pukulan. Saat ini, dia sudah membuang banyak waktu. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ye Yuan datang ke lereng gunung dan menemukan Ning Tianping yang saat ini sedang memahami Dao Surgawi dan langsung menyela dia. Ketika Ning Tianping melihat Ye Yuan, matanya langsung berbinar dan dia berkata dengan terkejut, "Yang mulia, Anda berhasil menerobos." Ning Tianping diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia tidak mengerti. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa melihat kedalaman Ye Yuan. Dia baru tahu bahwa aura Ye Yuan meroket akhir-akhir ini. Dia pasti sudah berhasil menembus alam penguasa ilahi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, perjalanan ini tidak sia-sia. Ayo turun gunung. Ning Tianping juga tidak ragu-ragu dan menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo. Namun, Mo Lifei marah dan berkata sambil mengerutkan kening, kesempatan untuk datang ke Gunung Bentangan Surga sulit didapat, jadi bagaimana kamu bisa menyerah di tengah jalan? Ye Yuan melirik Ning Tianping dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ning Tianping tersenyum dan berkata, Guru, Anda masih belum cukup memahami Yang Mulia. Sekarang setelah dia menerobos ke peringkat 4, murid yang menerobos ke alam Dewa Surgawi ini juga sudah dekat, aku tidak perlu membuang waktu di Gunung Bentangan Surga sama sekali. Mo Lifei tercengang dan penuh kebingungan. Ning Tianping melanjutkan dan berkata, Guru tidak menyadarinya, tetapi Yang Mulia bahkan adalah Dewa Alkimia Bintang 4. Mo Lifei berpikir bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan yang luar biasa.
Setelah mendengarnya, dia berkata dengan nada menghina, Dewa Alkimia Bintang 4, kamu dapat dengan mudah menemukan banyak sekali di dunia ini. Memang benar bahwa dia mengesankan, tetapi kehebatannya juga tidak akan berpindah kepadamu. Seorang Dewa Alkimia Bintang 4 bisa memastikan bahwa kamu dapat mencapai alam Dewa Surgawi. Kalau begitu alam Dewa Surgawi ini juga terlalu kurang berarti. Ning Tianping terdiam. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak melihat standar Dao Alkimia Ye Yuan dengan mata kepalanya sendiri, akan sangat sulit bagi orang normal untuk mempercayainya. Ning Tianping hanya terkekeh dan mengirimkan suaranya kepada Mo Lifei yang berada di dalam cincin kehampaan roh. Guru, Anda akan tahu betapa menakutkannya standar alkimia Dao yang mulia di masa depan. Mungkin, dia akan menjadi leluhur pengobatan kedua. Mo Lifei di dalam cincin kehampaan roh bergetar, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bukankah penilaian Ning Tianping agak terlalu tinggi? Namun, jika kekuatan alkimia Ye Yuan benar-benar bisa menyaingi leluhur pengobatan, maka membantu Ning Tianping untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi tentu saja bukan hal yang sulit. Saat Mo Lifei linglung, Ning Tianping sudah turun gunung bersama Ye Yuan. Di bagian bawah setiap tingkat gunung bentangan surga, akan ada sebuah lorong. Selama seseorang memasuki lorong itu, mereka akan bisa keluar dari gunung bentangan surga. Kedua orang itu melewati lorong dan kembali ke dunia bentangan surga. Ye Yuan tidak terburu-buru untuk pergi tetapi kembali ke kota kaki selatan. Sesuai alasan dan keinginannya, dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada pemabuk tua itu. Ketika pemabuk tua itu melihat Ye Yuan, dia terkejut. Kamu benar-benar kembali dengan selamat. Tidak, tunggu. Kamu bahkan berhasil menerobos. Tapi kenapa? Apakah aku benar-benar merasa tidak bisa memahami situasimu yang sebenarnya? Melihat Ye Yuan lagi, pemabuk tua itu menyadari bahwa ada perubahan besar yang terjadi pada tubuh Ye Yuan. Transformasi semacam ini sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tapi tanpa ragu, Ye Yuan berhasil menembus peringkat 4. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa tanpa debu sangat menghargai Ye Yuan. Memasuki gunung bentangan surga dengan kekuatan alam dewa asal, dia tidak hanya keluar tanpa cedera, dia bahkan berhasil menembus belenggu. Hanya berdasarkan ini, itu bukanlah apa yang bisa dicapai oleh orang biasa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, metode kultivasi junior ini sedikit istimewa. Jadi terlihat seperti di dalam awan dan kabut. Ekspresi pemabuk tua itu berubah dan dia berkata dengan terkejut, karena kamu mendapatkan warisan penguasa hutan abadi, kamu sebenarnya tidak mengembangkan metode kultivasinya. Pemabuk tua itu memahami hutan abadi dengan sangat baik. Meskipun hutan abadi sangat tangguh, metode kultivasinya tidak mungkin membiarkan Ye Yuan memberinya perasaan seperti ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, junior ini tidak mengembangkan metode kultivasi senior hutan abadi. Ekspresi pemabuk tua itu berubah, hatinya sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa metode kultivasi hutan abadi Empyrean Surgawi adalah metode kultivasi puncak dunia bentangan surga. Selama seseorang dikultivasikan dalam urutan yang benar, lupakan alam Empyrean Surgawi, bahkan Kaisar Langit Puncak sama sekali tidak menjadi masalah. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak mengembangkan warisan hutan abadi. Lalu dari mana metode kultivasinya berasal? Tanpa debu juga muncul dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu menebak-nebak lagi. Metode kultivasi ini diciptakan oleh Ye Yuan. Dia menemui hambatan, jadi itu sebabnya dia datang ke gunung bentangan surga untuk mencari peluang menerobos. Sekarang dia sudah berhasil menerobos, tentu saja tidak perlu tinggal juga. Pemabuk tua, tunggu saja dengan tenang. Tentang dendam hutan abadi, Ye Yuan akan membantunya membalas dendam tidak lama lagi. Seluruh tubuh pemabuk tua itu bergetar, dengan gelombang raksasa muncul di hatinya. Jika tanpa debu berani mengatakan ini, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh pada Ye Yuan. Melihatnya sekarang, anak di depannya ini sebenarnya tidak sesederhana seperti yang dia bayangkan. Setelah keheranan, pemabuk tua itu menatap Ye Yuan sekilas dan berkata, baiklah, orang tua ini akan menunggu kabar baikmu. Jika kamu bisa membantu penguasa hutan abadi membalas dendam, orang tua ini akan melayanimu sepanjang hidupmu dengan patuh dan bekerja keras untukmu seumur hidup. Ye Yuan buru-buru berkata, pemabuk senior terlalu serius, Kaisar Langit Jiu Sang itu, aku juga punya permusuhan yang besar. Bahkan jika bukan demi senior hutan abadi, aku juga tidak akan membiarkannya pergi. Tanpa debu mengomel sambil tertawa, dasar orang tua, kamu benar-benar menganggap dirimu orang penting. Prestasi masa depan anak ini jauh dari apa yang kamu bayangkan.
Jiu Sang hanyalah salah satu batu loncatannya. Setelah kedua orang itu keluar dari batas kota kaki selatan, mereka langsung memasuki aula ekstrim ungu dan melaju seperti angin menuju jalan masuk. Setelah beberapa hari, aula ekstrim ungu tiba di sebuah ngarai. Tiba-tiba, aula ekstrim ungu sepertinya terjebak dalam rawa dan sebenarnya tidak mampu maju 1 inci pun. Yang mulia, apa yang terjadi? Ning Tianping berkata dengan heran. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, sepertinya ada beberapa ekor serangga kecil yang tidak dibersihkan dan datang untuk mencari pelecehan lagi. Ayo, kita keluar dan melihat-lihat. Saat kedua orang itu baru saja memperlihatkan sosok mereka, lebih dari selusin anak panah tajam merobek udara dan terjalin membentuk jaringan anak panah yang padat. Ekspresi Ning Tianping berubah dan dia berteriak, hati-hati, Yang Mulia. Biasanya, mereka secara alami mampu menghindari panah tajam ini. Namun saat ini, mereka juga terjebak dalam rawa, gerakan mereka sangat dibatasi. Ye Yuan menyadari bahwa hukum tata ruangnya pun tidak dapat berfungsi dengan baik. Jelas sekali, mereka terjebak dalam formasi arai yang kuat. Yang berakibat fatal adalah setelah anak panah tajam ini memasuki formasi arai, mereka tidak akan melambat seperti orang yang terperangkap, tetapi malah bertambah cepat. Waktunya dipahami dengan sempurna, bahkan tidak memberikan kesempatan untuk memasuki aula ekstrim ungu sekali lagi. Pada saat kritis, Ye Yuan tiba-tiba meraung keras. Cahaya keemasan muncul di tubuhnya, pola biru samar tampak hidup, berkeliaran di tubuh Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan merasa tubuhnya dipenuhi kekuatan. Raungan naga yang marah melonjak langsung ke langit. Suara Dewa Naga yang sudah lama tidak terlihat. Di sampingnya, Ning Tianping melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Yang Mulia masih memiliki kartu as. Gelombang suara yang mengerikan menyebar. Selusin anak panah tajam itu langsung hancur berkeping-keping. Mengenai kekuatan suara Dewa Naga, Ye Yuan juga tidak menyangka kalau suaranya akan sekuat itu. Anak panah itu jelas dibuat secara khusus dan sudah menjadi artefak penguasa ilahi tertinggi, dengan kualitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, formasi arai disihir pada anak panah. Mereka dapat melintasi dengan bebas dan tidak terpengaruh oleh formasi besar ini. Ye Yuan awalnya hanya ingin mengubah lintasan anak panah melalui suara Dewa Naga. Dia tidak menyangka anak panah itu akan langsung hancur. Raungan menghancurkan artefak penguasa ilahi. Seberapa kuat kekuatan suara Dewa Naga ini? Ye Yuan sangat gembira di hatinya. Dia tahu itu pasti karena pola biru itu. Menghindari gelombang serangan mematikan ini, Ning Tianping sudah bermandikan keringat di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa dia sudah mengitari gerbang neraka dan kembali lagi. Jika bukan karena Ye Yuan, dia pasti sudah mati sekarang. Di luar formasi besar, sekelompok orang muncul di lereng bukit. Xiang Yunfei berteriak, Bos He, kamu membual setiap hari kepadaku betapa kuatnya anak panah pemecah anginmu. Apakah ini yang kamu maksud dengan kekuatannya? Satu raungan dari bocah itu menyebabkan semua anak panahmu hancur. Aku memberi kalian semua asetku. Sekarang, kamu memberikan hasil seperti ini untuk membalas budiku. Mereka berada di luar formasi besar dan tidak bisa merasakan kekuatan suara Dewa Naga Ye Yuan sama sekali. Oleh karena itu, Xiang Yunfei merasa bahwa panah pemecah angin Bos He ini hanyalah bualannya. Kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi Ye Yuan. Bos He adalah bandit yang sangat kuat dalam sebuah geng di sekitar ibu kota Riverlook. Tentu saja, mereka juga merupakan sekelompok bandit terkenal. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, seringkali merampok beberapa pedagang dan ahli yang lewat. Jumlah pusat kekuatan yang mati di tangan mereka terlalu banyak. Dikatakan bahwa mereka bahkan telah membunuh di hadapan pusat kekuatan penguasa ilahi lapis ke-7. Kelompok orang ini, kekuatan mereka bahkan tidak berada di bawah 3 kekuatan utama. Xiang Yunfei memiliki koneksi yang luas. Dia berusaha keras dan akhirnya menghubungi kelompok bandit ini. Dia menyerahkan semua asetnya kepada Bos He, He Tianxiang, mengundang mereka untuk mengambil tindakan mencegat dan membunuh Ye Yuan. Tentu saja, asetnya yang kecil, Bos He tidak terlalu memikirkannya. Tapi ketika Xiang Yunfei memberitahu Bos He berita bahwa Ye Yuan memiliki aula ekstrim ungu, dia tertarik. Harta mistik tipe terbang spasial semacam ini, lebih jauh lagi, setidaknya itu adalah keberadaan harta karun mistik Dewa Surgawi, tidak mungkin mereka tidak tertarik. Oleh karena itu, kelompok orang ini mengikuti di belakang Ye Yuan, tiba di sekitar gunung bentangan surga, dan melakukan penyergapan di ngarai ini.
Ngarai ini merupakan jalan yang harus dilalui untuk kembali ke ibu kota Riverlook. Jika Ye Yuan ingin kembali, dia pasti akan datang dari arah ini. Sebenarnya kekuatan Bos He, kelompok bandit ini, tidak kuat. Apa yang membuat mereka benar-benar kuat adalah formasi arai dan panah ini. Formasi arai ini adalah formasi arai puncak peringkat 4 Dao Ilahi yang kuat. Bahkan jika pusat kekuatan penguasa ilahi tahap akhir terjebak di dalam, akan sangat sulit untuk melarikan diri juga. Mereka memang telah membunuh di hadapan pusat kekuatan penguasa ilahi lapis ke-7. Itu dengan mengandalkan formasi perangkap dewa air mendalam elemen kekacauan ini. Xiang Yunfei juga menyukai arai besar Bos He. Itulah mengapa dia akan datang dan mencari Bos He untuk mengambil tindakan. Dia tidak menyangka bahwa serangan mematikan ini benar-benar dihancurkan oleh Ye Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bos He melirik Xiang Yunfei dengan dingin dan berkata, "Xiang Yunfei, kamu berani mengaum pada bos ini. Apakah menurutmu kamu masih merupakan pusat kekuatan penguasa ilahi lapis kelima?" Ekspresi Xiang Yunfei berubah, amarahnya segera berkurang, tapi dia masih berkata dengan marah, "Kamu mengacaukan segalanya, aku akan lihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang." Alis Bos He terkunci rapat saat dia berkata sambil mendengus dingin, formasi perangkap dewa air mendalam elemen kekacauan ini ditambah dengan panah pemecah angin. Kecuali kekuatan seseorang mencapai penguasa ilahi surga lapis ke-8, jika tidak, sangat mustahil untuk menghancurkannya. Apakah menurutmu aumannya tadi sesederhana itu? Panah pemecah angin milikku, masing-masing adalah artefak dewa surgawi puncak. Seluruh rangkanya ditempa dengan logam es mendalam. Lebih dari 10 dilepaskan dalam satu gerakan, bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan untuk memblokirnya. Anak ini sangat merepotkan. Xiang Yunfei berangsur-angsur menjadi tenang dan menyadari bahwa sepertinya dia benar-benar menyederhanakan segalanya. Artefak dewa surgawi puncak, bahkan jika itu adalah dia di masa jayanya, ingin menghancurkan satu artefak dengan tangan kosong sangatlah sulit, apalagi lebih dari 10. Tapi Ye Yuan benar-benar menghancurkan lebih dari 10 dengan teriakan. Raungan ini tentu saja tidak sesederhana itu. Apa yang harus dilakukan sekarang? Xiang Yunfei berkata dengan ekspresi muram. "Bos," dia berkata, "tenang. Sedikit kekuatannya tidak dapat menghancurkan formasi perangkap dewa air mendalam elemen kekacauan sama sekali. Arai besar ini sangat kuat dan bahkan memiliki efek melahap esensi ilahi. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak mempunyai banyak batu esensi ilahi lagi? Aku akan melihat sampai kapan dia bisa bertahan." Terjebak dalam formasi perangkap dewa air mendalam elemen kekacauan, dia akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Mendengar ini, Xiang Yunfei memperlihatkan ekspresi gembira. "Xiang Yunfei, kamu sangat baik. Karena kamu menemukan pembantu untuk datang dan menyergap Ye ini, maka bersiaplah untuk menanggung murka Ye ini." Saat ini, suara Ye Yuan terdengar dari arai besar. Ekspresi Xiang Yunfei berubah. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menebak secara langsung bahwa itu adalah dia. Namun, saat memikirkan bahwa Ye Yuan terperangkap dalam arai besar, dia langsung merasa jauh lebih lega. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Bocah, formasi perangkap dewa air mendalam elemen kekacauan ini, bahkan penguasa ilahi lapis ke-7 tidak dapat membebaskan diri ketika terjebak di dalam. Aku ingin melihat apa tindakanmu. Ingin menggunakan harta mistik penguasa ilahi untuk meledak lagi. Aku ingin melihat berapa banyak harta mistik penguasa ilahi yang kamu miliki." Ketika Bos He mendengarnya, dia juga tersenyum dingin dan berkata, "Nak, terjebak dalam formasi perangkap dewa air mendalam elemen kekacauan, tunggu saja mati dengan pikiran tenang. Hukum tata ruangmu terlalu lemah dan tidak dapat memecahkan formasi arai ini sama sekali. Apakah begitu? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat kemarahan tuan muda ini sekarang juga." Suara Ye Yuan terdengar pelan. "Bodoh yang tidak tahu malu dan sombong. Kumpulan formasi arai ini, aku telah menggunakannya selama 10.000 tahun. Tidak ada seorang pun yang pernah." Bos He sangat percaya diri dengan formasi perangkap dewa air mendalam elemen kekacauan. Dia telah menggunakan rangkaian formasi arai ini untuk menjebak entah berapa banyak ahli yang mati sebelumnya. Hal ini tidak pernah gagal. Namun kata-katanya baru terucap di tengah jalan ketika suara ledakan keras terdengar dari dalam ngarai. Suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi satu. Kemudian seberkas cahaya meledak keluar dari formasi arai, dengan paksa keluar dari formasi perangkap dewa air mendalam elemen kekacauan. Bos He terkejut ketakutan, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya.
Aula ekstrim ungu berhenti di udara dan memperlihatkan sosok Ye Yuan dan Ning Tianping. Tatapan Ye Yuan dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada seorang pun yang pernah keluar sebelumnya, beberapa kata ini, dengan paksa ditelan kembali ke dalam perutnya olehnya. Dia menggunakan ekspresi seperti dia melihat hantu untuk melihat Ye Yuan dan berteriak, "Tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana kamu keluar? Formasi ini benar-benar tanpa celah di armornya. Bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya?" Ye Yuan mencibir dan berkata, "Tidak ada celah. Bagaimana bisa ada formasi arai tanpa kelemahan untuk dieksploitasi di dunia ini? Tidak peduli betapa kebalnya itu juga hanyalah formasi arai peringkat 4. Meledakkannya saja sudah cukup." "Ledakan," Bos He bergumam. Dia secara alami melihat ledakan di Grand Array. Tapi dia tidak bisa membayangkan ledakan macam apa yang bisa meledakkan formasi arainya. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan suara dingin, "Ya, lebih dari 30 harta mistik penguasa ilahi tingkat menengah meledak pada saat yang sama." Mendengar kata-kata Ye Yuan, Xiang Yunfei dan Bos He tidak bisa menahan diri untuk bergidik. "Lebih dari 30 harta mistik penguasa ilahi tingkat menengah. Kamu gila, bagaimana mungkin kamu bisa memiliki begitu banyak harta mistik tingkat menengah?" Hati Bos He dan Xiang Yunfei meneteskan darah. Lebih dari 30 harta mistik penguasa ilahi tingkat menengah benar-benar hilang begitu saja. Orang ini bukan hanya orang gila, tapi dia juga anak yang aneh. Ye Yuan awalnya tidak memiliki begitu banyak harta mistik penguasa ilahi tingkat menengah pada dirinya. Tapi dia mencuri dari Zuo Han dan adik juniornya dari cincin penyimpanan mereka. Mereka sebenarnya memiliki beberapa harta mistik penguasa ilahi di masing-masing tangan mereka. Harta mistik penguasa ilahi tingkat menengah tentu tidak termasuk langka. Hanya Zuo Han saja yang memiliki 7 atau 8 harta mistik penguasa ilahi tingkat menengah. Orang-orang jenius di ibu kota kekaisaran memang sangat berbakat. Jika bukan karena harta mistik penguasa ilahi tingkat menengah ini, tidak akan mudah bagi Ye Yuan untuk mau keluar. Ye Yuan telah lama menyadari bahwa esensi surgawinya sangat istimewa. Setelah disuntikkan ke harta mistik penguasa ilahi tingkat menengah, itu benar-benar bisa meledak. Tapi itu tidak berpengaruh pada harta mistik penguasa ilahi tingkat tinggi. Meledakkan lebih dari 30 harta mistik penguasa ilahi dalam sekejap, itu setara dengan lebih dari 30 pusat kekuatan alam penguasa ilahi tingkat menengah yang menyerang habis-habisan. Ledakan ini terkonsentrasi pada satu titik. Melihat tatapan Ye Yuan, Bos He tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tapi ketika Xiang Yunfei mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ye Yuan, maksudmu kamu tidak lagi memiliki harta mistik penguasa ilahi tingkat menengah? Hahaha, dasar bodoh, bahkan tidak tahu bagaimana menunjukkan kekuatan kosong, untuk benar-benar memberitahuku hal semacam ini." Apa yang paling dia waspadai adalah Ye Yuan meledakkan harta mistik penguasa ilahi. Karena itu, dia diledakkan hingga ranahnya jatuh untuk terakhir kalinya. Saat ini, dia hanya berada di puncak penguasa ilahi lapis keempat dan sulit untuk kembali ke puncak lagi. Sekarang, Ye Yuan benar-benar memberitahunya bahwa dia tidak lagi memiliki harta mistik. Dia tidak perlu lagi merasa takut. Meskipun Xiang Yunfei tidak bisa melihat situasi sebenarnya Ye Yuan, bahkan jika dia berhasil menerobos, dia juga berada di tingkat penguasa ilahi lapis pertama. Dengan puncak kekuatan penguasa ilahi lapis keempat, membunuh Ye Yuan sudah lebih dari cukup. Ye Yuan memandangnya seperti sedang melihat orang mati. Dia berkata dengan dingin kepada Ning Tianping, "Orang-orang itu akan kuserahkan padamu. Serahkan orang ini padaku." Ning Tianping mengangguk dan berkata, "Yang mulia, hati-hati. Bos He hanyalah penguasa ilahi lapis keempat, sementara yang lainnya semuanya adalah alam penguasa ilahi tahap awal. Dalam pertempuran di alam penguasa ilahi tingkat menengah, mereka tidak bisa ikut campur sama sekali." Saat Xiang Yunfei mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa liar ketika dia berkata, "Kamu mengatakan bahwa kamu ingin menantangku sendirian. Teman bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melawan surga dengan menghancurkannya? Bahkan jika ranahku jatuh, aku juga masih berada di alam penguasa ilahi tingkat menengah. Membunuhmu, hanya mengangkat satu jari." Tatapan Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, apakah begitu?" Selesai mengucapkan kalimat ini, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Tatapan Xiang Yunfei berubah tajam dan dia berseru, "Sangat cepat. Cakar naga alam semesta." Ye Yuan berteriak keras, pola biru muncul di tubuhnya. Cakar besar seekor naga biru tiba-tiba terulur dari kehampaan, menghantam ke arah Xiang Yunfei.
Saat cakar naga muncul, dunia terkejut. Cakar ini terlalu cepat, Xiang Yunfei tidak bisa bereaksi sama sekali. Xiang Yunfei langsung dihantam oleh cakarnya, darah segar menyembur deras. Namun, Ye Yuan tidak berniat membiarkannya mengatur napas. Setelah itu, cakar lainnya muncul. Di langit, hanya terlihat cakar naga menghilang dan muncul kembali. Ye Yuan saat ini dalam keadaan sangat marah, melampiaskan rasa frustrasi di hatinya dengan heboh, memukul Xiang Yunfei. Pertarungan di sana belum dimulai, karena bos He mereka semua sudah lama tercengang karena takjub. Pertarungannya memang terjadi dalam situasi sepihak, tapi itu benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Satu sisi, tapi sisinya condong ke arah Ye Yuan, dan bukan Xiang Yunfei. Di atas langit, Xiang Yunfei sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tapi kekuatan cakar naga ini terlalu kuat, dia tidak bisa menahan semuanya. Ye Yuan sebenarnya menggunakan kekuatan murni untuk menekannya. Xiang Yunfei sangat terguncang di dalam hatinya. Tanpa diduga, setelah Ye Yuan menerobos, kekuatannya ternyata sangat menakutkan. Kekhawatirannya terhadap Ye Yuan sepenuhnya berasal dari harta mistik penguasa ilahi tingkat menengah. Tapi dia kecewa karena dia tidak bisa menahan kekuatan Ye Yuan sendiri. Ye Yuan juga terkejut di dalam hatinya. Karena dia menemukan bahwa teknik bela diri ras naga lebih kuat secara keseluruhan. Dia bisa merasakan bahwa setiap kali dia meluncurkan teknik bela diri, ada kekuatan yang dalam dan misterius yang berkumpul dalam teknik bela dirinya, membuat kekuatan teknik bela dirinya berlipat ganda. Ye Yuan tahu bahwa ini semua adalah efek dari pola biru itu. Melihatnya sekarang, pola biru ini adalah hal yang baik dan bukan hal yang buruk. Meskipun teknik bela diri ras naga kuat, namun tidak cukup kuat untuk menekan Xiang Yunfei dalam segala aspek. Sekarang, dengan pola biru ini, dia dapat sepenuhnya menekan Xiang Yunfei hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Benar saja, suara Dewa Naga sebelumnya bukanlah suatu kebetulan. Xiang Yunfei hanya memiliki satu pikiran di hatinya saat ini, yaitu lari. Tiba-tiba, cahaya darah memancar ke tubuh Xiang Yunfei, sosoknya tiba-tiba melesat keluar, terbang jauh dalam sekejap mata. Melihat adegan ini, Ye Yuan tertawa dingin, tangannya dengan cepat membentuk segel. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a